Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Noto Jatim. Saat ini saya sedang ada di Yayasan Urban. Lebih tepatnya saya sedang ada di Yayasan Yamsi. Selamat siang Bapak. Siang. Baik Bapak, boleh perkenalkan nama, pekerjaan dan juga jabatan Bapak di Yayasan Yamsi. Perkenalkan, saya Bapak Nalim sebagai Ketua Yayasan Mandiri Sosial Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih dari sahabat Noto Jatim yang sudah silaturahim kepada lembaga kami. Apa yang Bapak harapkan dalam bisa membangun yayasan ini? Harapan kami yaitu ingin menjadi manusia yang bermanfaat di dunia ini, yang kepedulian terhadap anak. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa hak-hak anak ini mendapatkan. Ini bukan untuk masyarakat umat. Mungkin bisa Bapak ceritakan sejak kapan berdirinya yayasan Yamsi ini? Ya, baik. Untuk berdirinya yayasan Yamsi ini menurut SK Lingkungan berdiri, kami mendapatkan legalitas itu mulai tahun 2011 ya, tanggal 10 ya, bulan 11 2011 itu secara legal formalnya mendapatkan izin notaris apa izin SK Lingkungan mulai beroperasional seperti itu. Visi-misi Yamsi ya, misinya itu terwujudnya yayasan yang mandiri dan profesional di bidang dan pendidikan guna kemasyarakatan umat. Visinya itu mewujudkan yayasan yang profesional, jadi yayasan dalam mengelola, ya, melayani umat ini kan harus profesional seperti itu. Terus yang kedua, menjadikan anak-anak bangsa tumbuh ya sebagai generasi yang bisa diharapkan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Menjadikan kelompok masyarakat yang lemah terbantu ya, sehingga tercukupi kebutuhannya dari hajat ya setelah ditinggal orang tua yatim itu ada kekurangan, jadi kami membantu. Bapak, untuk fasilitas Ya. yang ada di yayasan Yamsi ini Ya. mungkin apa saja bisa Bapak jelaskan dan juga mungkin sebutkan? Ya, baik, alhamdulillah untuk fasilitas di Yayasan Mandiri Sosial Indonesia ini alhamdulillah kami ya kita ini berada di Panti Asuhan Yamsi. Ini panti, jadi kami punya kantor di Cendor, Desa Cendor di Sudan. Itu kantor yayasan kami. Dan ini memang khusus untuk tempat tinggal anak. Ini asrama anak di sini. Alhamdulillah ini kapasitas 25 anak yang nantinya untuk tempat anak-anak bersinggah di sini. Dalam yayasan Yamsi ini, sumber dana yang didapat itu dari mana? Ya, alhamdulillah kalau sumber dana yang kami dapat itu dari donatur. Jadi alhamdulillah ada juga yang memberikan secara langsung maupun datang ke kami. Tapi kalau masalah kami kekurangan, memang adik-adik yang pertama di dalam LKS ini masih membutuhkan beasiswa pendidikan. Termasuk kami perbaikan alat transportasi. Mobil kemarin pas kondisi lagi ngagrat, tidak bisa starter, tidak bisa ngantar anak-anak. Jadi seperempat mobil servis itu yang sifatnya urgent kan, untuk ngantar adik-adik jemput pulang antar sekolah itu pakai mobil seperti itu. Harapannya mobil ini untuk jemput anak-anak, karena mobilnya tidak bisa, dia pakai motor kan, seperti itu kan tidak nyaman. Nah, untuk fasilitas di sini memang ada kamar yang memang juga masih membutuhkan bed. Jadi belum sempurna, 25 anak itu belum sempurna 25 bed. Artinya dipan ya, dipan untuk susun anak ini masih kurang. Kapasitas 25 kami baru ada 4 dipan, artinya baru 8 anak kan gitu. Jadi masih banyak dipan yang kurang. Jadi ini kami harapkan kepada halayak semua dermawan, donatur, monggo jika
juga berkenan punya kelonggaran rezeki untuk berbagi kepada yayasan kami, Yayasan Mandiri Sosial Indonesia, nanti bisa ditransfer ke donasi kepada, atau kami dipanggil, atau kami bisa di silaturahim seperti itu. Apakah ada program unggulan? Iya. Mungkin kalau ada bisa Bapak jelaskan. Kami mempunyai program unggulan, yaitu pengembangan panti di setiap kecamatan. Ini program unggulan kami. Di setiap kecamatan itu ada pembangunan panti asuhan yatim. Namun saat ini baru 4 kecamatan. Kecamatan Palang, Kecamatan Parengan, Kecamatan Semanding, dan Kecamatan Kutai. Ini memang masih belum sempurna, masih banyak kekurangannya, termasuk yang Kecamatan Palang ini ya seperti yang pertama di Palang, yang kedua di Parengan. Di sana yang kami asuh anak, alhamdulillah ada 16 ya, mengikuti kegiatan bimbingan belajar ya setiap hari sampai hari Jumat, dan termasuk Jumat berkah anak-anak di Panti Parengan itu juga ikut doa bersama. Jadi yang pesanan dari donatur yang nitip doa tadi didoakan di sana, juga didoakan di sini. Seperti itu. Dan panti yang ketiga, saat ini kami masih membangun pembangunan panti asuhan Yamsi 3, masih mengangsur. Jadi pembangunannya alhamdulillah boleh dibangun, boleh dibayar sesuai kemampuan. Orangnya baik sekali, itu memberikan ruang kepada kami, akhirnya kami bisa masuk pengembangan panti yang berbeda. Nah, panti yang keempat, kami memang punya program juga rumah yatim. Ya. Rumah yatim ini dulu sebelum panti asuhan itu ada rumah yatim dulu sebenarnya. Kami masih ngontrak pada saat itu, masih pindah-pindah seperti itu. Tapi alhamdulillah kami sekarang diberikan ruang kepada donatur rumahnya untuk dijadikan rumah yatim Yamsi 1 Mondoan. Dan alhamdulillah kegiatannya sudah rutin setiap hari Sabtu sama Minggu, dan adik-adik yang di sana juga mendapatkan untuk bimbingan belajar, dan kita hadirkan mitra kami IHI-NU Tupai memberikan ruang ilmunya untuk adik-adik yatim, ngajarin ya supaya adik-adik ini mampu belajar, mampu nerusin lah semangat untuk dia mengikuti pendidikan seperti itu. Kami punya program wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran ini hanya 65 per eksilanya untuk kami berikan kepada adik-adik yang sudah balik, dia sudah bisa menghafal Al-Quran. Dan kami juga berbagi ya, kami punya program berbagi sedekah nasi, jadi setiap hari Jumat maka kami adik-adik yang di panti ini kami jadikan satu, baik di panti 1, di panti 2, panti 3 yang sudah ada anaknya kita undang untuk donatur yang memberikan sedekah untuk berbagi nasi bungkus, nasi kotak seperti itu, bahkan snack seperti itu. Di monggo yang donatur yang punya kelebihan rezeki, kelonggaran, pengen bantu sifatnya konsumsi yang instan, kami setiap Jumat berbagi. Termasuk kami juga punya program istighosah bersama di Musola Al-Khoiriyah. Musola itu sudah 10 tahun tidak dirawat sama pemiliknya karena pemiliknya sudah meninggal. Dilanjutkan oleh hak waris, tapi hak warisnya karena kesibukan bekerja sempat diamanah ke lembaga-lembaga yang lain namun tidak berjalan. Nah sekarang diamanahkan ke Yamsi. Alhamdulillah kami juga dengan program mitra kami Laskar Sada Jatim ini memberikan ruang kami lagi. Yatim ini setiap anak itu kita bukakan tabungan untuk apa? Dia punya harapan yang nantinya dia usia 18 tahun dia ada harapan, ada tabungan seperti itu. Nah biasanya anak kalau diberikan langsung itu biasanya habis. Nah ini anak beda, anak punya tabungan, nantinya di usia dia 18 tahun itu dia ada tabungan minimal. Kalau dia sudah didaftarkan untuk dijadikan wali yatim
Kalau dia usianya masuk di jenjang sekolah SMA atau MAN, itu kan 3 tahun sampai usia 18 tahun. Itu minimal dia mendapatkan hak 100.000 kali dia ikut tergabung, dan ada yang kami jadikan wali yatim. Nah, kami juga mencarikan untuk siapa donatur yang siap menjadi wali yatimnya, kan seperti itu. Karena tidak mungkin kami bukakan tabungan tidak ada yang ngisi, kan gitu. Yang ngisi itu ya dari donatur lagi, seperti itu. Dan donatur ini kita jalur khusus gitu. Untuk donatur yang bisa langsung mentransfer ke rekening anak gitu. Dan alhamdulillah anak asuh kami sudah 130 anak asuh yang sudah mempunyai rekening 40. Jadi masih banyak PR yang mungkin donatur setiap pembukaan rekening hanya 20.000. Siapa yang bisa mengambil? Tidak bisa, kecuali anaknya. Karena apa? Di rekening itu atas nama anak. Ini program YAMSI ya. Alhamdulillah ya, walaupun belum banyak, tapi kami berharap sekali masih banyak kekurangan dari kami. Kami terus belajar. Terima kasih. Jadi Yayasan YAMSI ini, Sosial Mandiri Indonesia ini, secara kebetulan dari awal pendirian di tahun 2011 sampai dengan saat ini. Kemudian ketika awal saya menjabat itu di tahun 2013 itu, jadi masih dalam keadaan kondisi masih dalam kerangka tahapan awal, sehingga masih kontrak, dan kemudian dilanjut ketika seiring waktu sudah mampu untuk membeli atau membebaskan tanah sebagian kecil untuk mendirikan bangunan YAMSI ini. Kemudian terkait dengan keberadaan kami adalah selalu proaktif di dalamnya, sehingga ketika ada acara-acara penting, acara tertentu yang diselenggarakan oleh YAMSI, kami selalu proaktif dan selalu mengikuti. Jadi tahu persis perkembangan daripada YAMSI. Jadi bukan hanya setiap atau 1 tahun sekali, tapi ketika ada acara apa saja yang mengenai YAMSI ini, kami selalu mengikuti dan selalu diundang oleh pihak YAMSI sendiri. Walaupun artinya tanpa diundang, kami pun juga masih tetap proaktif. YAMSI ini adalah di bawah naungan Desa Wisarjo, sehingga secara langsung kami ada mata rantai untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh YAMSI ini dengan desa. Jadi harapan kami di desa ini, YAMSI ini bisa artinya meringankan beban masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Wisarjo, kemudian pada umumnya di wilayah Kabupaten Tuban ini, untuk meringankan beban daripada yatim piatu, kemudian terkait dengan warga masyarakat miskin dan lain sebagainya, sehingga mampu untuk menjembatani di antara pihak pemerintah dengan warga masyarakat desa. Jadi kita saling membantu, artinya keberadaan YAMSI ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat desa khususnya. Kemudian kami berharap nanti paling tidak atau minimal nanti di Kabupaten Tuban ini bisa berdiri di YAMSI yang lain, sehingga nanti keberadaan YAMSI itu mampu menopang pada membebaskan artinya sebagian kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten. Terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Ketua Yayasan Mandiri Sosial Indonesia, Bapak Alif. Semoga Yayasan Mandiri Sosial Indonesia maju. Amin. Dan juga bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Tuban.